Hai. Oke, hari ini kita bakal lanjutin lagi anime on the Movement of the Earth. Oke, episode yang ke-10 ya. Nah, kenapa gue melanjutkan lagi? Karena, ya kalian tau lah ya, ini gue sempet menjeda reaction ini karena emang pada dasarnya anime ini tuh berat ya. Berat buat gue. Secara isu-isunya tuh tentang politik, tentang teori-teori luar angkasa, bahkan teori-teori bumi, bahkan masuk ke isu-isu keagamaan, ya. Serta timelinenya itu timelinenya di mana era-era ya kita semua belum lahir, jadi kita nggak tahu menaung soal historinya itu emang real life-nya seperti ini kah atau gimana. Dan menurut gue ini lumayan berat, tapi anime ini dipuji-puji banget banyak orang, jadi gue pun penasaran sama endingnya ya. Secara pribadi gue penasaran banget sama endingnya. Nah, jadi gue disclaimer dulu di awal video ya, kalau gue sedikit tipe atau kurang memahami teori-teori yang ada di anime ini, tolong dijelaskan di kolom komentar ya guys. Itu ngebantu banget. Sumpah gue suka banget sama komen-komenan kalian yang kalau misalnya, Kak, ini teorinya ini ngejelasin kalau di nana gitu. Wah, itu ngebantu banget sih, asli. Soalnya ini anime cukup berat guys. Jadi ya kita sama-sama ngulik lah ya dan saling sharing info ya. Oke? Kita mulai reaction ya. Oh iya, BTW gue udah kangen banget sama openingnya. Jadi gue mau nggak skip openingnya untuk saat ini, oke? Nandu demo. Oh, kangen banget gue openingnya guys. Siap-siap ya. Otak kita menjadi berat kembali. Menurut gue ya, anime dengan episode 25 itu lumayan banyak loh. Tapi ini tuh animenya berat guys. Jadi kayak gue perlu menyiapkan hati, mental, dan otak gue untuk berpikir lebih pas nonton anime ini. Oh ya BTW, pas gue lagi record ini lagi musim hujan, jadi sorry banget kalau misalnya ada suara-suara hujan yang masuk ya guys. I'm so sorry. Oh ya, kita kan lanjut di episode 10 ya. Jadi kemungkinan timeline-nya masih di trio 3 ini ya. Trio ini nih, trio 3. Trio mantap ini ya. Si Jolenta, Badeni, sama Oxy. Gue suka banget part yang ini. Kangen banget gue sama anime ini, sumpah. Semoga ya gue bisa bener-bener reaction sampai abis episodenya, oke? Gue penasaran banget sih sama endingnya. Oh iya, gue kan sempat nonton di episode 9 kemarin. Kalau ternyata si Jolenta ini sama Mbak Deni nggak diikut sertakan lagi dalam tugas-tugas berikutnya karena dia wanita ya. Ditambah dia wanita dan kasihan juga guys, dia itu masih kecil. Ditambah si Mbak Deni ini kayak mengulik penelitiannya di mana itu bisa jadi bom waktu untuk masyarakat setempat kan. Jadi kayak si Jolenta ini nggak mau dilibatin gitu. Alhasil dia sama Oxy doang nih kayaknya nih. Oh, si Oxy belajar nulis. Wait. Belajar nulis apa baca?
Oh iya, belajar nulis. Soalnya kan si Oxy ini nggak bisa baca tulis ya, guys. Hah? Dan gitu loh, gue mulai suka loh sama karakter Oxy. Dia perkembangannya bagus loh, guys. 文字を扱うというのは特殊な技能。言葉を残すというのは重い行為だ。一定の資質と最低限の教養が要求される。誰もが簡単に文字を使えたら、ゴミのような情報で溢れ返ってしまう。そんな世の中、目も当てられん。 Masa kayak gitu sih nangkepnya? Informasi tidak berguna. Baca tulis ada keterampilan khusus. Meninggalkan tulisan adalah beban berat. Wow. Itu membutuhkan bakat dan pendidikan tertentu. Jika semua orang bisa menulis, dunia ini akan dibanjiri informasi tak berguna. Wow. Ih, bener-bener ya, cuy. Di zaman ini baca tulis aja tuh kayak gak semua harus gak semua kalangan harus bisa gitu. Kalangan tertentu aja. Takutnya menyebarkan rumor-rumor gak penting gitu. Wow, ketat banget ya. Apa gunanya baca tulis untukmu? Wow. Buku harian. Dia meneliti juga. Dia mau meneliti juga. Iya, sebelumnya kan si Oxy ini penakut ya. Iya. Nanti kalau ada yang baca gimana ya? Bukannya itu malah membahayakan mereka. Oh, kalau Baden ini meneliti tapi tidak dengan tulisan-tulisan gitu. Terus gimana dia bisa meneliti? Ayo, kenapa? Nggak semua hal bisa tentang keagamaan gitu ya. Kenapa dia? Kalau kayak gitu masuknya ke ilmiah ya guys, ada fisika, sainsnya gitu deh. Ya. Nah, ngerti kagak tuh orangnya? Ya. Ngerti nggak tuh? Nah kan, gimana jelasinnya ke anak-anak? Nggak tahu. Epicurus itu apa ya guys?
知識の共有に興味はありません。というか、嫌いだ。人間が欲すると悲劇を招きかねない。そもそもそれを扱うのにふさわしい資格を持ち合わせていない普通の人に知識なんて必要ないでしょう。では、Mbak Deni ini sama rekan-rekan sesama gerejanya ini nggak deket kah? Tuh, dibilangnya sombong. いや、そう考えたらバデーニさんにもバデーニさんの役割がある。気に食わないからって隣人にこんなに怒るなんて、私も信徒としてまだまだだな。思い出せ、私の役割は村人の信仰を支えること。それだけに集中しろ。そうだ、今さら私に異教ルクレティウスの知識なんて全く必要ないじゃないか。求める必要など。すみません、ぼーっとしちゃって。Ya, gue inget bekas lukanya. Yang di mata itu kan? Guys, ini bener ya? Gua nge-record ini pas lagi hujan ya, lagi musim hujan bener-bener seharian ini hujan. Jadi sorry banget kalau misalnya suara hujannya kedengeran ya guys. Mencuri penelitian. Oh, bekas luka yang itu. Gue kira bekas luka di mata itu loh. Itu serius. Masa sih? Masa sih gara-gara itu? Luka yang di muka, oh gue kira luka yang di mata gitu loh guys. Dia tahu dia pinter, jadi dia melakukan penelitian terus guys. Bentar. Wow. Bukankah dunia sudah penuh dengan perilaku tidak bermoral? Wah.
Wah, oke. Mhm. Gimana ya? Hmm, そういう世界を変えるために何が必要だと思いますか？ kebenaran. Untuk mengubah dunia itu gimana menurut lu ya? Kebenaran. Anjay. だからこそ適任者だけが丁寧に扱うべきなんですよ。私は世のため云々に興味ありません。ねえ、ちょっと町の図書館へ。図書館？何の用が？いえ、何も。ただ、久々に用もないものを知ってみようかと思って。Kaget gua. 一体なぜここへ来るという選択肢はない。ということにしよう。 Buku siapa tuh? Tapi si Badennya sama Oxy baik loh. Daripada sama rekan segerejanya dia. Apa karena emang mereka punya tujuan, apa mereka karena punya tujuan yang sama, mau meneliti dan kesukaannya juga sama, jadi kayak ya udah gitu. Emang bener-bener teman. Tapi kalau menurut gua ya si Badeni ini masa lalunya kayaknya nggak kayak gitu deh. Kayak dia menutupi sesuatu tapi dengan cerita yang kayak gitu biar orang-orang tuh ya udah gitu. Dia nggak tertarik kayak sama sosialisasi gitu, bersosialisasi ya guys. Kayaknya. Iya, sudah meninggal Kospiasnya itu. Si profesornya di episode sebelumnya ya. それで組織の再編成とかでよろやったさん大磯橋らしくて。だろう。どうあれ彼女はこの研究を離脱する定めだったわけ。それはさておき、ちょっと頼みがある。明日から地下通路を掘ってくれ。ダイヤと境界をつなぐものだと。いざという時の脱出口を作ってくれ。Oh, mau nambah jatah roti. Lapar kah? Oh, buat ya pengemis-pengemis. Oh, mau sedekah, masya Allah. Masya Allah. Wow. Gimana ya? Ini mereka karakternya unik loh. Secara si Oxy ini ya awal-awalnya kayak bener-bener ya udah gitu, mengikuti alur, mengikuti arus. Dia pun kayak bingung kenapa gue di sini di episode sebelumnya. Terus kayak dia baru punya tekad, tapi dia tetap kekeh keinginannya kalau misalnya gue mati gue mau ke surga. Jadi kayak gue harus berbuat baik kepada sesama ya.
tolong menolong, sedekah kayak gitu-gitu ya guys ya. Sedangkan si Mbak Deni ini yang jelas-jelas dia kerja sebagai pastor, sebagai orang kerja di gereja gitu ya. Tapi dia secara pemikiran dan prinsip itu kayak skeptis banget dan logik kayak gitu. Oke. Wow, ini gue baru ngeh loh, mereka kepribadiannya agak saling berbalik ya. Gue mulai suka loh karakter Oxy. Oke. Dia berkembangnya bagus loh. 'Oh iya, itu kalungnya Rafael, ya kan?' Oke. Kenapa itu? Kok dia muntah? Kenapa ini? Guys, ini anime gelap banget ya kalau malam. Bentar, gue naikin dulu kontrasnya. Jangan ngomong gitu dong. Eh? いつも髪を結んだ大男がパンを与えてる。今後もそいつがパンを与え続けると約束しよう。その代わり、ちょっと貸してほしいものが。いや、貸してほしいんだ。Kenapa tuh? Sebagai gantinya si Mbak Deni mau memanfaatkan orang ini tanpa sepengetahuan Oxy. Bener-bener bikin terowongan mereka, guys. Masya Allah, baik hati sekali.
selesai. Keren. Akankah dipublish, dikemukakan? オッケー。Oke. Allah ya Allah. Lanjut. Wait, ini siapa? Kok mukanya kayak familiar? Ini jangan si Badeni waktu kecil kah? Kalau bener ini masa lalunya Badeni, berarti emang udah kedoktrin ya guys, emang dari kecil diajarinnya emang seperti itu. Oke. Oh, Noak ini. Oh, ini bukan masa lalu, guys. Ini masa sekarang. Noak bakalan jadi yang ngelatih mereka ini, yang baru-baru pada kerjanya ini. Oke. Dia bakalan gabung sama gereja tempatnya si Badeni ya. Oke, jangan mengacau ya, Noak. Lu udah dari awal episode mengacau terus ya. Setiap gua harus menjelaskan ke kalian, gua harus pause guys, karena tiap dialognya ini tuh berharga ya. Nggak fokus apa nggak nyimak sedikit aja, kelewatan makna-makna yang lain gitu.
BTW ini bakalan ada season 2-nya nggak? Ini kan season 1-nya aja tuh udah 25 episode ya, dan timeline-nya pun timeline di era yang cukup kuno, jadi kayak mungkin ada season 2-nya kan? I don't know. Oke guys, sampai sini dulu episode yang ke-10 dari Orb on the Movement of the Earth. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan baikkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Oke, gue bakal lanjut di next episodenya. Dadah! Cheers!